Halo guys, gimana kabarnya? Kan ini udah lama ya, ini udah 2 bulan Nung kayaknya dari Maret, April, Mei, ya kira-kira 5 bulan lah nggak bertemu nih. Gimana kabar-kabarnya? Luar biasa Iya, kan? wow pasti luar biasa dong. Nah kami dari pengurus remaja pemuda Ya, juga akan memberikan persekutuan online nih kayak gini juga ya kayak nanti gini. juga diselingin dari kayak Zoom gitu-gitu biar nggak Ya, bosen. nggak Jangan lupa pantengin terus ya. Nah, uh, ada sih keuntungan lain dari persekutuan online ini apa kayak itu? misalnya kita ada waktu hari Minggu, misalnya hari-hari yang lainnya itu sibuk terus namanya mau persekutuan Hmm, online lah, namanya Minggu malam mau tidur kan lebih enak gitu namanya. betul 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 betul. Nah, Betul. nah lebih kayak santai di rumah kan lebih masuk mesti firmanya kan. Oh iya dong, Nah, tentu. nah lebih deh namanya kita lagi kamu mau mulai persekutuan online, berilah waktu untuk memuji Tuhan, memusatkan pikiran kepada Tuhan, beri ya nggak begitu lama sih, cuma berapa menit, nggak sampai Iya, berjam-jam nggak lah. lama. Nah, Oh, nggak lama nah, persekutuan sama Tuhan. Seminggu sekali, tenang aja. Nah, ini mari kita arahkan dan untuk lagu yang pertama, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Untuk memulai persekutuan online ini, marilah kita doa pembuka. Mari teman-teman kita pimpin. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami akan memulai persekutuan online pada hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas hari-hari ini. Semoga persekutuan ini bisa berjalan dari awal, pertengahan, dan akhir. Ya Tuhan, berkati pula kepada Bu Mai, semoga bisa menyampaikan firman kepada teman-teman kami. Walaupun doa ini kurang sempurna, kami panjatkan kepadamu. Haleluya, amin. Nah, gimana nih di rumah terus selama COVID, seru nggak namanya pelajaran online-nya? Nah, apakah tugas-tugas semakin menumpuk, nilai-nilai juga semakin membaik? Nah, nah nih mungkin mau tanya Nung, gimana
Kesan-kesan COVID ini mungkin pelajaran di rumah gimana? Mungkin terlebih buat yang kayak kelas 12 ya kan, Oh ya. waktu kemarin ujian Nah, sampai seru kah? dibatalin terus ya Oh. terus ujian sekolah dari rumah. Nah, nah, Itu sih plus minus. apa yang hikmah diambil dari itu? Pelajaran yang bisa diambil dari ujian sekolah Iya, di rumah, ujian online gitulah. ujian online gitu. Nah, Oh, apakah apa ya? terlalu kaget? Mungkin udah siap-siap belajar gimana tiba-tiba kan itu nih beda. Oh iya. Kayak metodenya beda kan, Iya, wah. menyesuaikan diri lagi. Apakah kaget atau yaudahlah ya yang penting ngerjain atau gimana? Oh, kebetulan kalau aku sih ya yang apa adanya ya udah digarap aja. Nah, ya. Sebenarnya kan itu aslinya kan paper test kan harusnya. Oh, iya, Tapi lewat diganti online. apa? Oh, Karena ya pakai tadi. web gitu. Iya, pakai web. Sama kayak nyari sekolah juga. Nyari sekolah. Iya, kan Oh, mau iya. kuliah sama Oh saja. iya. Kalau nyari Susah. sekolah ini lumayan repot sih, apalagi kan harusnya udah dari mungkin awal bulan lalu mungkin udah pengumuman, dan ya sekarang pengumumannya diundur-undur lagi, tesnya diundur-undur lagi, mungkin deg-degan kan, mungkin nyari perguruan tinggi yang diinginkan. Ada kesulitan mungkin di balik itu semua. Ya ada. Susah. Ya kan sharing-sharing kan. Ya nggak sharing, apa-apa. namanya sharing nggak apa-apa dong. Gimana deh? Apa mungkin mau pesan-pesan ke adik-adiknya? Apa ngasih semangat, Oh, ngasih iya. Mungkin buat yang masih sekolah online, ya semangat. tetap semangat. Entah sampai kapan nggak tahu, yang jelas semangat aja Ya, dulu. tetap bersyukur. Ya bersyukur. Terima apa adanya Yoi. dan jangan keluar-keluar. Oh iya. Loh, yang nggak perlu maksudnya. Nah, itu maksudnya. Jangan keluar-keluar yang nggak perlu. Rong kemana? Betul. Ya, mungkin Oke. cukup sekian atau Ya, oke. Cukup sharingnya. Untuk mempersingkat waktu aja, kita masuk ke firman Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dimohon dengan kasih, Bu Mei akan menyampaikan firman. Selamat malam saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya malam hari ini? Ya, Ibu berharap kalian semua tetap masih dalam keadaan sehat ya. Meskipun kita tidak pernah ketemu, tetapi malam hari ini meskipun secara online kita masih bisa bersama-sama untuk bersekutu ya. Ini karunia Tuhan yang begitu besar untuk kita semua. Ya, baik anak-anak, kalau tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersama-sama membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu bersama-sama. Yuk kita berdoa dulu. Kembali kami datang padamu Tuhan. Saat ini hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk bisa mendengar dengan baik, untuk bisa memperhatikan firman-Mu dengan baik. Sehingga kami selalu tahu Tuhan, apa yang menjadi rencana terindah dari Engkau di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang cerita tentang Ayub dan sahabat-sahabatnya. Dan judulnya, Bu Mei kasih judul penghibur yang sialan versus penghibur yang sejati. Nah, kayaknya kok judulnya mengerikan begitu ya. Penghibur kok sialan begitu ya. Terus kok kayaknya kasar ya, firman Tuhan kok ngajari kasar gitu. Nah, bukan begitu ya maksudnya ya. Tapi ini ada loh, nanti yang kita baca ini benar-benar istilah penghibur yang sialan. Yuk, biar kita tidak penasaran, kita langsung saja buka Alkitab kita dari Ayub 16. Ayub 16 kita akan baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Ayub mengeluh tentang perlakuan Allah. Tetapi Ayub menjawab, hal seperti itu telah acap kali kudengar. Penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Tetapi bila aku berbicara, penderitaanku tidak menjadi ringan. Dan bila aku berdiam diri, apakah yang hilang daripadaku? Tetapi sekarang ia telah membuat aku lelah dan mencerai berikan segenap rumah tanggaku. Sudah menangkap aku, inilah yang menjadi saksi, kekurusanku telah bangkit menuduh aku. Murkanya menerkam dan memusuhi aku. Ia menggertakkan giginya terhadap aku, lawanku memandang aku dengan mata yang berapi-api. Mereka mengangakkan mulutnya melawan aku, menampar pipiku dengan cercaan dan bersama-sama mengerumuni aku. Allah menyerahkan aku kepada orang lalim dan menjatuhkan aku ke dalam tangan orang fasik. Aku hidup dengan tentram
tetapi ia menggelisahkan aku. Aku ditangkapnya pada tengkukku, lalu dibantingnya, dan aku ditegakkannya menjadi sasarannya. Aku dihujani anak panah, ginjalku ditembusnya dengan tak kenal belas kasihan. Empeduku ditumpahkannya ke tanah. Ia merobek-robek aku, menyerang aku laksana seorang pejuang. Kain kabung telah kujahit pada kulitku, dan tandukku kumasukkan ke dalam debu. Mukaku merah karena menangis, dan bulu mataku ditundungi kelam pekat. Sungguh pun tidak ada kelaliman pada tanganku dan aku bersih. Hei bumi, janganlah menutupi darahku, dan janganlah kiranya teriakku mendapat tempat perhentian. Ketahuilah, sekarang pun juga saksiku ada di surga, yang memberi kesaksian bagiku ada di tempat yang tinggi. Sekalipun aku dicemoohkan oleh sahabat-sahabatku, namun ke arah Allah mataku menengadah sambil menangis. Supaya ia memutuskan perkara antara manusia dengan Allah dan antara manusia dengan sesamanya. Karena sedikit jumlah tahun yang akan datang, dan aku akan menempuh jalan dari mana aku tak akan kembali lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, saudara-saudara dan anak-anak, yang senantiasa merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Nah, sekarang kita kembali ke tadi ya, cerita tentang Ayub yang sudah kita baca tadi. Kalau kita mendengar, membaca tentang Ayub, itu tidak terlepas dari kisah yang namanya kisah kehilangan. Ya, kisah kehilangan. Dan kita pun setiap hari ya di dalam kehidupan kita sampai saat ini kita pun juga tidak terlepas dari yang pernah mengalami rasanya kehilangan. Ya. Tapi mungkin belum seberat apa yang dialami oleh Ayub di dalam hidupnya. Ya. Kalau saudara-saudara dan anak-anak pasti sudah hafal ceritanya tentang Ayub, ya. Dalam hidup Ayub, dia kehilangan segala sesuatunya dalam satu waktu yang bersamaan. Ayub terkenal sebagai seorang yang kaya raya ya, betul ya? Kaya raya, ternaknya ribuan. Kemudian tuh dia punya budak-budak yang banyak. Terus anaknya ada berapa? Kalau masih ingat, ayo ada berapa? Anaknya Ayub ada 10. Ya. Ternyata Tuhan mengizinkan semuanya hilang dari kehidupan Ayub dalam waktu sekejap. Semua ternak mati, budak-budaknya juga mati. Anaknya pun tidak ada satu yang tersisa. Semua meninggal dalam waktu yang bersamaan. Hanya tinggal Ayub bersama dengan istrinya. Ya, kita mungkin bisa membayangkan atau bahkan mungkin kita rasanya tidak mau membayangkan ya. Andai kata kita yang mengalami seperti itu rasanya akan seperti apa? Sepertinya wis tubuh ini kayaknya ambruk begitu aja ya. Sudah tidak bisa mikir lagi, sudah tidak bisa, mungkin mata melek aja sudah kayaknya nggak bisa, saking beratnya kejadian yang kita alami. Ya. Kalau tadi Bu Tami mengatakan kita semua pasti juga pernah mengalami kehilangan sanak saudara kita, ya, bisa orang tua, bisa nenek, kakek, saudara kita karena telah terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Itu pun membuat hati kita sedih, merasa kehilangan, ada sesuatu yang hilang begitu, ya. Terus hal lain, kita kehilangan harta benda, ya. Pasti semua sudah pernah mengalami juga benda yang atau yang barang yang paling dicintai atau disukai hilang. Entah itu hilang karena tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, atau itu hilang karena keteledoran kita sendiri mungkin, ya. Dan banyak orang pun mengalami kehilangan harta benda karena bencana alam misalnya. Ya.
Terus aspek lain, kita juga pernah kehilangan baik sebentar maupun lama kesehatan kita. Siapa yang tidak pernah sakit di sini? Ya, semua pasti pernah merasakan sakit, ya. Sakit itu ringan atau sakit itu parah, tetapi itu pun sesuatu yang hilang dari diri kita, yaitu kesehatan kita. Ya. Kalau kita kembali diminta untuk mengalami kehilangan tadi, rasanya enggak, jangan begitu ya. Sudah cukup itu aja. Sudah cukup sekali saja saya sakit yang parah. Sudah cukup sekali saja saya kehilangan barang itu atau barang yang kita cintai itu. Nah, sekarang kembali ke Ayub. Ya, Ayub itu orang yang jujur, orang yang saleh di mata Tuhan, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan di mata Tuhan dan selalu takut akan Tuhan. Tapi Tuhan mengizinkan kejadian yang begitu parah itu terjadi dalam diri Ayub. Juga kesehatan pun direnggutnya, ya, dari tubuhnya. Ayub mengalami sakit yang parah dan menjijikkan, ya. Terus satu-satunya orang yang masih dimiliki oleh Ayub yaitu istrinya tadi, yang sebenarnya bisa menjadi penolong atau pendukung bagi Ayub, ternyata juga tidak. Ya, ternyata istrinya itu justru seolah-olah memaksa Ayub untuk, masa kami masih tetap akan jadi orang saleh sih, mungkin kata-katanya seperti itu gampangannya. Mending kamu tinggalkan Tuhanmu itu, gitu. Gampangannya seperti itu, ya. Istrinya tidak mendukung tapi justru melemahkan iman Ayub. Nah, anak-anak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ceritanya belum selesai sampai di sini, ya. Kalau Kati Butomi mengatakan temanya itu penghibur yang apa tadi? Sialan, ya. Atau versus penghibur yang sejati, itu baru dimulai dari sini, ya. Ternyata Ayub punya sahabat-sahabat, ya, yang tinggalnya itu jauh dari tempat tinggal Ayub. Tetapi sahabat-sahabat ini ternyata juga mendengar kejadian yang dialami oleh Ayub. Dan saat itu sahabat-sahabat ini, 3 sahabat Ayub itu janjian gitu mungkin ya kalau sekarang ya, untuk datang ke tempat Ayub bersama-sama untuk memberikan penghiburan, untuk menyampaikan rasa bela sungkawa ke Ayub. Nah, siapa saja nama sahabatnya Ayub? Ya, kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, pasal 2, itu ada 3 sahabat Ayub yang datang pada Ayub saat itu. Yang pertama namanya Elifas. Terus yang kedua namanya Bildad. Yang terakhir namanya Sofar. Nah, itu 3 sahabat Ayub yang saat itu langsung datang ke tempat kediaman Ayub segera setelah mendengar berita yang menimpa Ayub. Saudara kasih Tuhan dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ternyata ketika sahabat-sahabatnya ini sampai di tempat Ayub, begitu mereka kaget, ya, begitu mereka syok melihat apa yang dialami oleh Ayub, ya, sampai mereka itu nggak bisa berkata-kata. Yang tadinya rencananya mau menghibur, ya, mau berbelasungkawa, sama sekali tidak ada suara atau kata-kata yang keluar dari ketiga mulut sahabat-sahabat Ayub tadi, ya. Mereka datang melihat keadaan seperti itu, mereka syok, dan sebagai wujud dukungannya, sahabat-sahabat itu akhirnya ikut menangis, kemudian mengoyakkan jubahnya dan menaburkan debu di atas kepala mereka masing-masing. Kemudian mereka juga tidak bertindak apa-apa, ya. Mereka hanya duduk diam selama 7 hari 7 malam menemani si Ayub.
tanpa ada sedikit pun kata yang keluar dari mulut mereka masing-masing, tanpa ada suara yang keluar dari mulut mereka masing-masing. Ya. Selama 7 hari 7 malam mereka hanya duduk diam. Nah, ternyata apa yang dilakukan sahabat-sahabatnya ini cukup bisa menenangkan hati si Ayub. Ya. Sampai akhirnya setelah 7 hari 7 malam, Ayub bisa bersuara. Ayub mulai bisa berkata-kata, ya, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan suaranya. Yang kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Ayub itu adalah kalimat-kalimat yang menggambarkan unek-uneknya, ya, perasaan-perasaan yang selama ini dia rasakan, yang begitu pedih, yang begitu menyedihkan, ya. Ayub bisa bercerita kepada sahabat-sahabatnya, ya, mengungkapkan perasaannya kepada sahabat-sahabatnya, apa yang dia rasakan, bahkan mungkin keluh kesahnya, bahkan mungkin penyesalannya. Dan dia juga menceritakan, meskipun dia sendiri juga belum tahu sebenarnya Tuhan tuh apa yang dikehendaki Tuhan atas hidupnya dia. Di situ Ayub hanya mengungkapkan apa yang dia bisa rasakan, ya, kepada sahabat-sahabatnya. Nah, ternyata cerita menarik ini mulai menariknya di tahapan ini, saudara dan anak-anak. Nah, setelah Ayub bercerita atau Ayub mengungkapkan kata-kata, mengungkapkan apa yang menjadi perasaan hatinya kepada sahabat-sahabatnya itu, ternyata yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, mereka masing-masing menjawab. Ya, kita bisa ikuti kalau anak-anak atau saudara baca di Ayub pasal ketiga dan seterusnya, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh sahabatnya yang pertama yaitu Elifas, ya, sahabat Ayub yang usianya paling tua di antara ketiga yang lain, di antara kedua yang lainnya. Elifas di dalam Ayub pasal 4 ayat 8 mengatakan bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan pasti akan menuainya juga. Jika seseorang hidupnya baik di hadapan Tuhan, tidak akan ditimpa kesusahan besar. Jadi setelah si Ayub tadi mengeluarkan perasaannya, bercerita, mengeluarkan unek-uneknya, justru Elifas menanggapinya dengan mengatakan seperti itu tadi, ya. Ia ingin mengatakan pada Ayub bahwa apa yang dialami oleh Ayub itu pasti karena ada dosa, ada kesalahan yang ditabur Ayub di masa lalu. Ya. Jadi Elifas ingin mengatakan konsep tabur tuai. Kalau kamu menabur baik, ya mesti hasilnya akan baik. Tetapi ketika kamu menaburnya itu jelek, pasti kamu juga akan menuai yang jelek, begitu. Jadi si Elifas ingin mengatakan bahwa kalau Ayub sampai mengalami penderitaan seperti ini, pasti Ayub punya dosa di masa yang lalu pada Tuhan sehingga dia bisa mengalami seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari sahabatnya yang namanya Bildad. Ini tidak jauh berbeda dengan yang dinyatakan oleh Elifas. Bildad mengatakan bahwa Allah tidak mungkin membelokkan kebenaran dan keadilan, dan Allah tidak akan membiarkan orang benar mengalami kesusahan. Ya. Seolah-olah Bildad itu menuduh kalau Ayub itu sudah berbuat curang di hadapan Allah. Makanya sampai Allah itu menghukum Ayub dengan kejadian seperti itu. Ya. Sama kan dengan yang dimaksudkan oleh Elifas. Jadi apa yang dialami oleh Ayub itu ya dampak, akibat karena Ayub di masa lalu itu berdosa. Ayub di masa lalu itu berbuat curang di hadapan Allah. Nah, kemudian yang ketiga, sahabatnya yang ketiga, si Sofar namanya, ya, menyatakan bahwa jika kamu
menjauhkan diri dari kejahatan, maka hidupmu akan cemerlang. Nah, Zofar ini menganggap Ayub tidak pernah memahami Allah dan Ayub itu hanya membual saja, begitu ya. Dan dengan jelas kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Zofar meminta Ayub untuk bertobat. Nah, jadi sebenarnya sedikit berbeda tetapi maksudnya itu sama. Dari ketiga sahabatnya menanggapi terhadap apa yang dialami oleh Ayub itu sebagai sesuatu hukuman dari Tuhan, sesuatu kutukan dari Tuhan karena apa yang telah diperbuat oleh Ayub sebelumnya. Dosa, entah kecurangan, entah kejahatan begitu. Nah, saudara dan anak-anak yang kasih Tuhan, bisa kita bayangkan ya, orang sudah mengalami permasalahan besar, kepedihan mendalam, ya, keterpurukan, terus ketika teman-temannya hadir di tengah-tengah dia yang seharusnya memberikan kekuatan, malah mereka itu menghakimi, malah mereka itu menuduh, malah mereka itu memojokkan kita. Kalau kita mengalami seperti itu, gimana rasanya? Jadi kalau dalam peribahasa itu kayak sudah jatuh tertimpa tangga ya. Sudah rasanya seperti ini, untuk berdiri saja susah gampangannya begitu. Kalau kita punya permasalahan berat itu kan rasanya berat sekali ya. Berdiri tegak saja susah. Ada teman-teman kita datang malah menyalahkan, malah menghakimi ya. Itu yang dialami oleh si Ayub saat itu ya. Jadi jika keadaannya demikian, jika sahabat-sahabatnya seperti di atas, maka kita semua bisa memahami mengapa Ayub sampai mengatakan bahwa sahabatnya itu penghibur yang sialan. Seperti di ayat yang keberapa tadi kita baca itu? Ayat yang kedua. Penghibur sialan kamu semua. Ya, itu kalau Bu Tommy yang didatangi teman gitu, tak usir semua itu. Mungkin seperti itu ya. Ngapain kamu sini? Kalau cuma malah menyalahkan aku misalnya gitu. Udah pergi saja. Nah, mungkin seperti Ayub nggak sampai mengusir ya. Ini kelebihannya Ayub ya. Kekuatannya hatinya Ayub seperti itu. Nah, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mungkin dalam hidup kita bisa mengalami seperti Ayub, walaupun tidak seberat Ayub. Tetapi di dalam hidup kita sebaliknya, kita pun juga seringkali dituntut berperan sebagai seorang sahabat, seperti sahabat-sahabatnya Ayub. Ya. Nah, sekarang mari kita menilik diri kita sendiri-sendiri ya. Kita introspeksi diri kita sendiri-sendiri. Apakah selama ini ketika teman, saudara kita, kakak, adik, pacar kita misalnya, atau sahabat kita sendiri mengalami sesuatu permasalahan yang besar, kepedihan hati yang mendalam, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sama seperti sahabat-sahabat Ayub tadi yang sibuk hanya mencari sebab akibat ya? Seperti ini contohnya. Jadi kalau teman kita lagi ada masalah, ngapain tuh kamu kok bisa seperti ini ya? Pasti kamu tuh kemarin sudah melakukan ini, itu. Kita bisa menuduh teman kita, sahabat kita seperti itu. Enggak mungkin lah kalau kamu enggak melakukan itu kok kamu sekarang jadi seperti ini. Ya. Mungkin itu yang kita nyatakan ke mereka. Atau mungkin juga kita ketika teman kita curhat ke kita, ya, saudara kita curhat ke kita, ingin mengungkapkan kepedihan hatinya atau masalahnya kepada kita, justru kita itu jadi orang yang sok tahu, ya, sok pinter, ya. Jadi teman kita belum selesai bicara, kitanya sudah mulai menjawab, oh, jadi itu yang kamu alami ya, begitu, misalnya. Oh, kalau gitu tuh kamu harusnya begini, harusnya kamu tuh begitu, ya. Seolah-olah kita itu mendikte, ya.
memberikan solusi, ya, seolah kita mau memberikan solusi yang sebenarnya itu belum tentu tepat bagi dia, bagi teman kita, bagi sahabat kita, bagi saudara kita yang mengalami permasalahan itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian kadang pernah enggak anak-anak itu atau saudara itu mengatakan, kamu itu kayak gini aja kok nggak bisa move on sih, misalnya gitu. Kok lama banget tuh sedihnya, lama banget sih merasakan penderitaannya. Kayak kamu itu nggak punya Tuhan aja, kayak kamu tuh nggak kenal Allah aja, gitu misalnya. Atau kamu sih imannya nggak terlalu kuat, kamu sih terlalu lemah, jadinya kena masalah gini aja kamu sudah kayak hancur lebur begitu. Nah, coba kita ingat-ingat lagi, apakah kata-kata yang seperti itu yang keluar dari mulut kita ketika saudara-saudara, sahabat, teman kita mengalami permasalahan besar dan itu kita harus berperan sebagai seorang sahabat, ya, saudara-saudara dan anak-anak. Jadi ketika saudara-saudara kita, teman-teman kita atau sahabat kita mengalami permasalahan dan dia membutuhkan kita untuk hadir di tengah-tengah mereka semua, ya, sebenarnya hanya mungkin dengan cukup mendengarkan saja tanpa kita mengucapkan kata-kata itu sudah bisa menenangkan mereka semua, ya. Kalau kita mau mengeluarkan kata-kata pun mungkin kita tidak boleh terus mendikte, ya, seolah-olah kita tahu permasalahannya apa, pemecahan masalahnya itu seperti ini A B C D E dan seterusnya. Lebih baik bagi kita adalah menawarkan, apa yang bisa aku bantu, misalnya seperti itu. Aku harus melakukan apa untuk kamu biar kamu terlepas dari permasalahan ini atau penderitaan ini. Kata-kata itu mungkin lebih tepat, ya. Dengan kita diam mendengarkan dia bercerita panjang lebar, mengungkapkan isi hatinya tanpa menyela, itu pun juga akan lebih baik, ya. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah memberikan teladan pada kita untuk menjadi sahabat yang terbaik bagi teman-teman dan semua orang, kita pun juga saat ini dituntut untuk menjadi sama seperti dia, ya. Tuhan menginginkan kita untuk menjadi sahabat yang sejati, sahabat yang penuh empati dengan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita, ya. Bukan sahabat yang menghakimi, bukan sahabat yang kayak jaksa gitu, ya, yang terus nerocos, pengen ngorek-ngorek segala sesuatunya tentang permasalahan yang sedang terjadi, ya. Mari kita bersama-sama menanggapi ajakan Tuhan kita, Tuhan Yesus, untuk menjadi sahabat-sahabat yang baik, bukan sahabat-sahabat yang sialan, bukan sahabat-sahabat yang menyedihkan seperti sahabat-sahabat Ayub. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan firman kepada kami, bagaimana kami harus menjadi sahabat-sahabat yang sejati Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami, saudara kami, bagi teman kami, bagi sahabat kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi sahabat yang baik, yang memiliki rasa empati atas setiap persoalan, permasalahan, maupun kepedihan yang sedang dialami oleh orang-orang di sekitar kami. Jangan biarkan kami menjadi sahabat yang menyedihkan bagi mereka, yang justru malah memojokkan, menuduh, menghakimi, tanpa memberikan solusi yang baik. Terima kasih Tuhan, ajar kami, bimbing kami untuk bisa melakukan itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Mei atas firman-Nya. Kita sih bisa ngambil dari firman tersebut dari Ayub, walaupun dikasih cobaan walaupun berat tapi tetap mengandalkan Tuhan. Nah, kayak kita di masa pandemi ini kan wakil Tuhan di dunia kan orang tua. Nah, orang tua kan mesti berpesan jangan
keluar dulu, jangan nongkrong dulu, gini. Nah, itu kita bisa mengambil hikmah daripada itu, kayak nanti misalnya kalau kita tetap ngotot nongkrong gitu-gitu kan nggak tahu sekitar kita keadaannya gimana, terus tugas-tugas kita gimana untuk nanti kita pelajaran apakah dah nanti fresh atau gimana karena kurang tidur gitu-gitu. Nah, dan apa yang kita tabur dan itu akan kita tuai juga. Nah, kita kan juga bisa lebih banyak waktu kepada keluarga kan. Misalnya papahnya kerja terus, punya kerja terus. Nah, di pandemi ini kita bisa lebih diperhatiin lagi. Nah, gitu-gitu sih. Bisa diaplikasikan ke kehidupan sekarang ini. Untuk itu, marilah kita akan doa syafaat, arahkan hati kita kepada Tuhan agar doa-doa ini bisa tersampaikan kepada. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami semua. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena kami telah berkumpul untuk persekutuan online ini. Kami berterima kasih juga kepada Bu Mei karena telah menyampaikan berkat-berkat kepada teman-teman kami. Semoga bisa untuk dipergunakan ke depannya di kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah keluarganya, berilah rezeki, kesehatan, anugerah, dan selalu berkat-berkat melimpah kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah pula kepada keluarga Pak Anung, semoga bisa menyampaikan firman-firman kepada jemaat-jemaatnya dan bisa diberikan kesehatan, rezeki, anugerah yang selalu berlimpah kepadamu. Ya Tuhan, berkatilah pula kepada gerejamu ini, GKJ Telogosari, semoga bisa memberikan wadah untuk menyampaikan firman-firman Tuhan yang akan haus akan firman Tuhan. Dengan melalui teman-teman di balik layar yang tidak dapat saya sampaikan, semoga bisa menyampaikan firman-firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah pula kepada yang bersakit pada hari ini ya Tuhan, semoga dijauhkanlah penyakitnya, berilah kesehatan, kesembuhan, semoga Tuhan selalu memberikan anugerah kepadanya. Ya Tuhan, berkatilah pula pada bulan ini yang berulang tahun, berilah kepanjang umur, berilah rezeki, kesehatan, dan selalu patuh terhadap perintah-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah pula kepada teman-teman kami, baik yang akan mencari pekerjaan, kuliah, berkatilah juga semoga pendidikannya selalu ke depan, selalu mendapatkan anugerah yang Kau berikan ya Tuhan. Walaupun doa ini kurang sempurna, kami panjatkan kepadamu. Haleluya, amin. Nah, kan udah nggak kerasa nih, udah sampai ujung acara dan nggak perlu lama-lama, cuman berapa menit doang kita bisa mendapatkan firman Tuhan. Nah, ini untuk lagu yang terakhir, Sungai Sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalammu, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalammu, anggur sukacitamu melimpah dalamku.
Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungguh sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekian persekutuan pada hari ini. Jangan lupa untuk ikut persekutuan-persekutuan selanjutnya ya. Jangan lupa teman-temannya diajak juga. Sekian, terima kasih.